Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, meskipun kita sudah lama tidak bertatap muka secara langsung, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa belajar lewat online. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini insya Allah pelajaran tajwid kita akan masih membahas tentang hukum bacaan mad. Namun alangkah indahnya kalau kita awali pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah. Yuk semuanya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang Pak Opik banggakan, perlu kalian ketahui bahwa pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang mad far'i yang merupakan mad yang panjangnya itu berbeda-beda ya, tergantung pengaruh yang ada di dalamnya, mau sukun, mau hamzah, mau waqaf, mau tasdid ya. Oke. Ada yang 2, ada yang 3 harkat, ada yang sampai 6 harkat. Baik. Mad far'i merupakan mad yang cabangnya banyak ya, seperti yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ada yang sukun dan waqaf, ada hamzah, ada sukun dan tasdid ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, pada minggu yang lalu kita membahas mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil ya. Oke. Popik ulas dulu sebentar. Mad wajib itu mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat ya. Sedangkan mad jaiz munfasil mad yang bertemu hamzah dan beda kalimat. Oke. Berbeda kalimatnya. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini poin 1-2-nya sudah, tapi kita bergeser dulu ke mad far'i yang disebabkan pengaruhnya oleh sukun dan waqaf dulu ya. Itu kita akan bahas 3-3-nya, yaitu mad iwad, mad lin, dan mad arid li sukun. Oke. Kita lanjut nanti mad badal, mad silahnya ya. Sekarang kita bahas mad far'i yang dipengaruhi oleh sukun dan waqaf, yaitu mad iwad, mad lin, dan mad arid li sukun. Baik. Tolong anak-anak perhatikan dengan serius ya. Baik, kita awali yaitu tentang hukum bacaan mad lin, mad iwad, dan mad arid li sukun. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah mad lin, atau ada yang menyebut juga mad layin ya. Mad lin, mad layin. Nah, apa itu mad lin? Mad lin itu merupakan salah satu hukum mad far'i dalam ilmu tajwid yang terjadi karena ada waw atau iya yang mati. Wawunya mati atau iya-nya mati sesudah huruf berharkat fathah dan bertemu hidup yang diwaqafkan ya. Jadi syaratnya itu ada fathah atau ada waw mati atau iya mati
sebelum wawu tersebut fathah atau sebelum ia tersebut fathah, atau bertemu hidup atau bertemu dengan huruf hidup yang diwakofkan. Oke. Jadi syaratnya itu ya, wawu mati setelah fathah atau ia mati setelah fathah. Adapun cara membacanya adalah lunak, maka disebut layin. Layin itu artinya lunak. Oke, lunak. Nah, lunak itu enggak keras berarti ya. Dan dipanjangkannya itu 1 alif atau 2 harokat. Nah, bisa 2 alif, bisa 4 harokat, bahkan sampai 6 harokat. Tapi kebanyakannya untuk mad layin ini adalah 2 harokat, yang paling utama itu 2 harokat ya, membaca panjangnya. Baik anak-anak sekalian, sekali lagi mad layin itu atau madlin itu mad di mana huruf wawu atau ya mati bertemu sebelumnya ada huruf fathah ya, sebelumnya ada huruf fathah atau bertemu huruf hidup yang diwakofkan. Oke, baik. Kita lanjut ya kepada contoh supaya lebih kalian paham aja. Di sini ada sebuah contoh alaikum. Alaikum tuh. Mengucapkannya juga laikum. Ada alaikum. Alaikum. Assalamualaikum. Bukan alai ya, tapi alai. Alai itu. Alaikum. Nah, iya di sini mati setelah la-nya itu kan fathah. Alaikum. Tuh ya. Contoh yang kedua, kaifa. Tuh, kaifa, enggak boleh kaifa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan alaihim. Yang kedua, contoh yang waw. Wa idza khalau. Nah, khalau bukan khalau, tapi khalau. Jangan dibaca khalau, tapi khalau ya. Wa idza khalau, khalau tuh lembut, lembut atau lunak ya. Yang ketiga, bil yaumil, yau tuh enggak boleh yau, sekali lagi enggak boleh yau tapi yau ya. Oke, anak-anak sekali lagi mad layin ini ya atau wawu mati sebelumnya itu adalah huruf fathah. Alaikum, la-nya tuh lihat fathah. Kaifa, ka-nya. Khalau, lau-nya, la-nya. Bil yau, ya-nya tuh fathah ya. Paham sampai di sini? Coba baca dulu. Alaikum, kaifa, wa idza khalau, bil yau ya. Oke. Oke, perhatikan sekarang hukum bacaan mad layin pada surat At-Tin berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Oke. Wattini wazzaitun. Nah, itu madlin. Waturi sinu wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin.
illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun nah itu ghairun itu madlin ya. Kemudian fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallah. Nah, berarti ada berapa hukumnya bacaan madlinnya? Satu, zaitun. Yang kedua, ghairu mamnun. Yang ketiga, alaisa. Nah, itu ya anak-anak. Sangat mudah sekali. Pokoknya ya mati, wau mati, sebelumnya fathah. Itu aja ya, bacanya panjangnya 2 harokat, oke? Atau 1 alif atau 2 ketukan. Paham sampai sini? Oke, ya sekali lagi madlin ya atau wau mati sebelumnya fathah. Oke. Kita lanjut. Sekarang yang kedua yaitu mad iwad. Mad iwad ya. Apa itu mad iwad? Mad iwad adalah salah satu cabang dari mad far'i dalam ilmu tajwid, di mana hukum bacaannya itu terjadi karena ada pergantian. Iwad itu pergantian artinya ya. Mad mengganti. Penggantian tanwin patah atau pathatain ya menjadi patah karena diwakofkan. Sekali lagi, mengganti iwad itu mengganti atau pergantian ya. Mengganti asalnya fathahnya 2 dibaca 1. Asalnya fathatain menjadi patah karena diberhenti membacanya. Karena kita membacanya berhenti. Berhentinya itu karena ada tanda wakof, tanda berhenti, atau napas kita nggak kuat. Gitu ya. Panjang bacaannya sama 2 harokat atau 1 alif. Adapun contohnya di sini. Wa'adu rabbina la maf'ula. Nah, la nggak boleh panjang, nggak boleh 2 harokat. La maf'ula. Nah, asalnya maf'ulan, tapi karena maf'ulan lihat patahnya 2, tapi karena berhenti di akhir ayat dibacanya jadi la maf'ula. Tuh ya. Contoh yang lain. Waliyam mursyida. Tuh ya, asalnya mursidan. Nah, tapi karena diberhenti di akhir ayat jadi baca mursyida gitu ya. Sekarang ini yang di tengah-tengah ayat juga ada. Wa yahdi bihi katsira. Nah, asalnya katsiron. Karena patahnya 2, tapi karena berhenti jadi katsira. Nah, oke. Kemudian an-nafsin syai'a. Misalkan napas kita udah nggak kuat. Nah, berhenti di syai'a. An-nafsin syai'a. Meskipun di sini tidak ada tanda waqaf, tanda berhenti, tapi karena napas kita tidak kuat, berhenti di situ. Bedanya kalau di waqaf dilanjut setelah ayat seterusnya. Kalau berhenti bukan pada tanda waqaf berarti diulang lagi dari sebelumnya. Dari sebelum syai'a, boleh dari an-nafsin, boleh dari sebelum an-nafsinnya ya. An-nafsin syai'a. Tuh, 2 harokat ya. Asalnya syai'an. Kalau ini syai'an ini dilanjutkan bukan mad iwad jadinya. Jadi mad ya jadi idgham, tanwin menghadapi waw, syai'au dibacanya. Oke? Paham? Syai'au jadi bukan mad iwad lagi karena tidak berhenti.
Oke, kalau berhenti, nah, dibacanya jadi mad iwad syai'a. Jadi syaratnya itu harus diwakofkan atau berhenti. Paham? Baik, kita lanjut. Perhatikan hukum bacaan mad iwad pada surat Al-Kahfi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا tuh ya, nggak boleh hasanan, hasana. muttaqiin ya, makithina fihi abada, abadan asalnya karena berhenti abada. Wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Tuh ya, banyak di akhir-akhir ayat yang hukum bacaannya mad iwad. Bagaimana Pak kalau misalkan di ayat tapi di akhir ayat tapi napas kita kuat mau dilanjut? Contoh, makithina fihi abadau wa yundiral, gitu ya, abadau jadinya jadi idgham. Fihi abadau wa yundiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Paham? Banyak sekali di juz amma ya, seperti surat yang idza jaa nasrullahi afwaja. Ya. Afwaja, kalau berhenti afwaja. Nah, begitu ya anak-anak. Paham kalian? Jadi kalau berhenti patahnya jadi satu karena digantikan fathatain menjadi patah, satu patah ya. Baik, itu mad iwad. Sekarang masuk yang ketiga, yaitu mad arid li sukun. Mad panjang arid itu baru karena mati. Nah, jadi mad arid li sukun. Jadi mad arid itu baru li sukun karena mati. Baik, apa itu mad arid li sukun? Mad arid li sukun itu salah satu mad par'i dalam ilmu tajwid yang terjadi apabila mad tobi'i bertemu dengan huruf yang dimatikan karena wakof. Sekali lagi, ada mad tobi'i ya. Awas, mad tobi'i itu alif, waw, ya hurufnya. Ya, alif setelah patah, waw setelah domah, dan ya setelah kasroh. Karena diberhentikan, berhenti, maka hukum bacaannya tidak mad tobi'i lagi, melainkan menjadi mad arid li sukun karena dia dimatikan karena wakof. Nah, bedanya di sini kalau mad iwad, madlin, panjang bacaannya 2 harokat. Kalau mad arid li sukun ini bisa sampai 6 harokat. Bahkan lebih utama itu. Hanya bisa juga 1 alif atau 2 harokat ya, atau 4 harokat saja. Tapi lebih utama lebih panjang. Oke? Kebanyakan mad arid li sukun itu berada di akhir ayat. Yang mad tobi'i di akhir ayat. Perhatikan contoh ya. Contohnya di sini, bismillahirrahmanirrahim. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Karena
nunnya dipaksa harus mati, maka sinnya itu dibaca jadi panjang. Asalnya 2 harokat, tapi karena si nunnya dipaksa harus mati karena wakof, tidak mukhlasina, enggak gitu, tapi mukhlasin. Nun itu matinya baru-baru gitu, arid ya, lisukun karena sukun. Nunnya itu dipaksa harus sukun karena berhenti atau wakof. Nah, di akhir ayat ya. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Nah, setiap akhir ayat yang mad tabi'i, lihat. Sin mad tabi'i, qim mad tabi'i, win mad tabi'i, ain mad tabi'i. Tuh lihat di akhir ayatnya itu. Itu berubah menjadi mad arid li sukun karena berhenti atau di akhir ayat. Ya, paham? Jadi mad arid li sukun itu kebanyakan mad tabi'i yang di akhir ayat atau diwaqaf atau diwaqafkan. Paham? Oke. Bagaimana kalau bukan di akhir ayat, misalkan di tengah, nggak apa-apa, asal ada tanda berhenti. Ya, paham? Nah, oke. Nah, itu ya anak-anak sekalian. Jadi ada mad lin, mad iwad, mad arid li sukun. Mad arid li sukun biasanya mad tabi'i yang di akhir ayat panjangnya bisa 2 sampai bisa 4 bisa 6 harkat. Dan bahkan lebih utama 6 harkat untuk mad arid li sukun ya. Mad iwad itu patah 2 menjadi patah 1 ya, karena waqaf juga. Nah, ini yang disebut mad far'i yang disebabkan karena sukun. Ini mad arid li sukun. Kemudian yang tadi mad layin, jadi ya, waw mati atau ya mati setelah fathah. Karena berhenti juga karena diwakafkan. Karena diwakafkan. Jadi panjangnya 2 harakat ya. Mudah sekali. Alaikum misalkan yauma tuh, itu untuk madlin ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk mempermudah atau menambah pemahaman kalian, coba kalian buka surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148 sampai 153 ya. Cari dan tuliskan hukum bacaan madlin, mad iwad dan mad arid li sukun ya. Sini nih dari wali kulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu ajma'ina jami'a, dan seterusnya sampai 153 ya. Biasa kalian tulis di buku mana ayat ini yang termasuk tulis ayatnya, tulis kalimatnya, bukan ayatnya, kalimatnya mana yang termasuk mad ilin, mad tabi'i, mad iwad dan mad arid li sukun. Oke? Paham sampai di sini? Insyaallah lah paham. Baik, demikian yang dapat Pak Opik sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, ilmu bacaan Al-Quran yang kita dapatkan hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan pahala bagi kita semua, bagi orang tua kita, dan bagi seluruh muslim muslimat yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan
dengan mempelajari ilmu tajwid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.